sebagai mahasiswa dari Curug, dari jurusan Pendidikan Agama Islam, tepatnya sekarang saya ada di semester 6. Materi pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai kejujuran sebagai fondasi utama untuk hidup yang berarti dan berkualitas. Next. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu lah ya jujur itu gimana, gimana sih pentingnya jujur itu. Benar nggak? Jujur itu penting banget bukan? Penting. Kita mau kemanapun atau mau berinteraksi dengan siapapun, kejujuran itu yang nomor satu, sangat penting dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, jadi kejujuran adalah salah satu nilai moral yang paling penting dan dihargai dalam kehidupan manusia. Kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang transparansi, integritas, dan keadalan. Jadi bukan berarti kalau kita nggak bohong itu jujur. Bukan hanya poin di bohong atau nggak berbohongnya aja. Tetapi kejujuran ini juga mengenai transparansi. Transparansi gimana? Transparansi di sini artinya tidak ada sekat, tidak menghalang antara kita dengan individu satu, antara kita dengan lingkungan, antara kita dengan masyarakat dan dengan individu. Kemudian kejujuran juga sebagai mengenai integritas. Artinya apa? Kejujuran ini sebagai membangun integritas diri kita sendiri, membangun kualitas diri kita sendiri sebagai individu yang baik, yang bertanggung jawab, dan juga yang amanah tentunya. Dan selain itu juga, yang terakhir kejujuran ini dikatakan sebagai mengenai keandalan. Keandalan bagaimana? Kalau kita dalam hidup ini mengandalkan kejujuran, apapun yang amanah yang diberikan kepada kita, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita akan selalu bisa diandalkan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi dan situasinya. Next. Oke. Untuk poin yang pertama, itu kejujuran dalam hubungan pribadi. Nah, dalam hubungan pribadi ini antara individu dengan individu lainnya, yaitu ketika individu itu jujur satu sama lain, mereka menciptakan ikatan yang kuat dan saling percaya. Nah, kejujuran ini mendorong komunikasi terbuka dan jujur yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik dan memahami perasaan serta kebutuhan satu sama lain. Oke? Nah, jadi kejujuran antara pribadi ini, hubungan pribadi ini bagaimana? Misalnya antara yang dekat deh, kita contohin yang dekat aja ya. Misalnya antara kita dengan orang tua. Nah, kalau hubungan kejujuran kita antara kita dengan orang tua, bagaimana? Kalau kita sebagai mahasiswa, nah misal kalau dalam contoh mengenai finansial ya, kalau contoh dalam mengenai finansial, kita kepada orang tua bentuk kejujurannya bagaimana? Misal keperluan dalam kuliah itu, misalnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari dalam sebulan misalnya hanya perlu 500.000 misalnya ya, misalnya hanya perlu 500.000 dan uangnya itu untuk mengenai tugas, mengenai makan sehari-hari. Nah, jadi misalnya biasanya cukup di 500.000, kita cukup di 500.000 itu aja untuk untuk biaya bulanan kita kepada orang tua. Nah, jadi kalau kita untuk jujur kepada orang tua, jangan kita bilang ada biaya ini, biaya itu. Walaupun sebenarnya orang tua nggak terlalu spesifik tahu ya mengenai biaya apa saja yang kita butuhkan. Kita cukup jujur mengatakan bahwa biaya yang kita butuhkan ini dan lainnya. Jadi jangan sampai kita membohongi orang tua kita. Itu yang mengenai hubungan pribadi sendiri, mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Bagaimana kita membangun pribadi itu. Next. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengenai kejujuran di lingkungan kerja. Pasti teman-teman di sini udah ada yang pernah ngerasain gimana kerja kan? Dan ada mungkin ada beberapa yang belum berpengalaman dalam dunia kerja. Nah, kalau dalam kejujuran di lingkungan kerja ini bagaimana? Di lingkungan kerja, kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai oleh perusahaan dan rekan kerja. Jadi karyawan yang jujur biasanya itu lebih dipercaya dan dihormati oleh atasan dan rekan kerja mereka. Kalau yang udah pernah menjadi karyawan pasti udah pernah ya ngerasain gimana situasi kondisi di lingkungan kerja itu kan ya. Nah, kalau dalam kejujuran di lingkungan kerja
posisinya sebagai seorang karyawan itu kalau kita kerjanya bagus, kerjanya bagus, terus kalau dalam kerja juga jujur baik sesama rekan ataupun dalam mengemban tugas-tugas dari kita sebagai karyawan, itu pasti kita kalau oleh atasan atau oleh bos kita mungkin kita lebih dihargai dan pasti lebih lebih didominankan lah di antara rekan-rekan yang lainnya, karena kita bisa diandalkan dan juga kita dicap sebagai orang yang amanah, jujur dan tanggung jawab, ya kan? Dan kalau kita sebagai kalau dalam lingkungan kerja juga, kalau kita sebagai seller, kita kalau dalam melayani customer kita juga nggak boleh bohong dalam menawarkan suatu produk, ya kan? Misalnya kita ada suatu produk misalnya sampo, kita bilang kalau sampo itu jadi anti ketombe, anti ini, enggak menghilangkan kerontokan. Kalau ternyata misalnya ada efek samping lainnya, kita harus mengetahui dulu apa itu manfaat dan kekurangan dari produk kita, baru kita bisa menyampaikan kepada khalayak umum. Jadi kalau dalam dunia kerja seperti itu ya, itu kalau kita posisinya sebagai karyawan atau sebagai seller. Next, selanjutnya itu kejujuran dalam masyarakat. Nah, jadi kejujuran itu tidak hanya penting dalam konteks pribadi dan profesional, tetapi juga dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi masyarakat yang menghargai kejujuran cenderung lebih harmonis dan stabil. Nah, di sini kita bisa contohkan kalau kejujuran dalam masyarakat, kita mencontohkan seperti para pemimpin kita ya, pemimpin daerah, pemimpin negara. Kita contohin saja misalnya pemimpin di daerah kita, kalau seorang bupatinya kan ini sekarang Pak Fikri ya. Nah, kalau misalkan dalam pemerintahan Pak Fikri ini menerapkan sifat kejujuran, ini, pasti dia kalau seandainya nanti akan mencalonkan periode kedua, pasti masyarakat akan yakin tetap akan memilih beliau, ya kan? Karena dalam mengemban pekerjaan atau mengemban amanah tanggung jawab yang dia lakukan pada masa pemerintahannya, dia melaksanakan sesuai dengan janji-janjinya, misalnya gitu kan. Kalau misalnya dia menjanjikan bahwa akan memberi lapangan pekerjaan atau membangun infrastruktur yang lebih bagus gitu kan. Contohnya saja kan sudah kita lihat ya, kalau di Jalan Sukawati itu sudah mulai diperbaiki jalannya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk kejujuran ataupun amanah tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Nah, kita sebagai orang yang terpilih lah ya menjadi seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, itu kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan dan menjadi orang yang lebih tanggung jawab, bijaksana dan berani. Next. Nah, tadi kan kita udah membahas ya mengenai kejujuran dalam hal pribadi, profesional, kemudian dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita nggak tahu nih, ya kan? Yang kapan itu mengenai mengembangkan kejujuran dalam diri sendiri. Nah, kita hanya fokus kepada individu yang lain yang di luar. Kita nggak tahu loh sebenarnya kita tuh udah jujur belum sih sama diri kita? Sebenarnya kita udah jujur belum sih sama diri kita itu? Kita ini gimana ya? Sebenarnya kita udah benar-benar belum sih jujur sama diri kita? Dalam mengenal kejujuran dalam diri sendiri, ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kesadaran dan komitmen. Ini melibatkan refleksi diri dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, bahkan ketika itu tidak nyaman. Jadi memang sebenarnya kadang kita mau jujur itu kadang sebenarnya ada rasa nyaman dan tidak nyaman juga ya. Karena kan kita mengubah kebiasaan kita yang mana yang sebenarnya kita mau kan, kadang yang kita mau kayak gimana, kadang yang itu seharusnya dilakukan bagaimana. Nah, jadi jujur ke diri sendiri itu gimana sih maksudnya? Jujur kepada diri sendiri ini, kita mulai dari mengetahui dulu apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, gitu ya. Kita harus tahu dulu fondasi dari diri kita sendiri dulu, sebelum kita untuk melatih kejujuran dari pribadi ataupun profesional dan ataupun mau ke masyarakat yang lebih luas ya. Kita ketahui dulu nih diri kita. Aku nih misalnya aku kayaknya kelemahannya atau kekurangannya ini deh. Misalnya kalau kita masih kan ya waktu kita mau masukin mau masuk jadi
ada juga yang dari keterpaksaan atau memang gak ada pilihan lain gitu, pasti macam-macam ya alasannya ya. Nah, kalau sebagai pribadi yang jujur terhadap dirinya, dia memang dalam hatinya dia ingin masuk ke NGO ini, pasti apapun yang dia jalani, yang dia lakukan selama ini, pasti dia merasa nyaman dan aman-aman saja ya. Karena dia memang dibangun dari diri sendirinya. Kejujurannya, bentuk kejujurannya bagaimana? Misalnya dia masuk ke NGO, memang kalau seandainya dipaksakan keluar, kayaknya orang tua pun nggak mampu gitu kan. Nah, artinya kita memahami bahwa memang aku kekurangannya di bagian finansial nih. Kalau keluar kayaknya biayanya tidak memadai, seperti orang tua bekerja hanya sebagai buruh tani misalkan. Jadi kayaknya kurang mampu deh kalau orang tua kalau mau membiayai keluar. Itu kita sudah jujur loh bahwa memang kalau dari segi finansial orang tua kayaknya kurang mampu deh kalau keluar. Dan juga kayaknya kalau biaya aku mengambil jurusan ini memang aku niatnya mau jadi seorang ibu agama misalnya. Itu dia udah termasuk sebagai jujur kepada dirinya sendiri. Nah, kalau sebagai bentuk yang menunjukkan dirinya atau bentuk dari ketidakjujuran terhadap dirinya bagaimana? Misalnya dia masuk ke dalam kayak jujur ini karena alasan keterpaksaan atau alasan tidak ada kampus yang lain yang menerima misalnya, inilah pilihan terakhir gitu misalnya. Nah, kalau sebagai ketidakjujuran di sini ya karena kita udah nggak ikhlas ya, misalnya karena keterpaksaan ya, udah nggak ikhlas menjalani pekerjaan dan juga karena terpaksa tadi kan aku sebenarnya maunya di situ tapi dapatnya di sini gitu kan, dapatnya di sini terus dan kita juga kadang seperti yang dibilang tadi ya, kadang kita suka bohong kalau sebenarnya seharusnya kuliah kalau nggak kuliah, kan itu juga termasuk bentuk ketidakjujuran terhadap diri kita sendiri, bahwa kita udah mengemban amanah loh, bahwa kalau kita udah masuk ke NGO udah mengemban amanah bahwa kita harus benar-benar kuliah dan harus benar-benar menjalani perkuliahan itu dengan baik. Oke, next. Nah, jadi dengan mengembangkan kejujuran dalam diri sendiri, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan keharmonisan dunia di sekitar kita. Jadi kejujuran adalah nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, jadi kejujuran ini sangat penting ya, mau kita dalam hal pribadi, dalam hal profesional, dalam hal bermasyarakat maupun terhadap diri kita sendiri. Oke, jadi kita harus benar-benar menanamkan kejujuran itu sendiri ya, baik kita dalam melakukan apapun, terutama pada diri kita itu sendiri tadi. Next. Oke, cukup sekian dari pembahasan motivasi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, cukup sekian ya buat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum